warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali, harusnya kemarin tapi tertunda. Jadi kita laksanakan hari ini kajian surat Ali Imran, yang pagi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-7. Hanya satu ayat kita pelajari, ayatnya cukup panjang dan terdapat pemahaman yang penting untuk kita mengerti, yaitu tentang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul azim. Baik, para santri dan para pendengar di rumah, Abe bisa minta kepada para santri dengarkan betul penjelasan ayat yang ke-7 ini, karena di dalam ayat yang ke-7 ini diberikan penjelasan oleh Allah tentang isi Al-Quran. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang kekuasaan Allah dan juga tentang keluasan ilmu Allah yang tidak terbatas, di mana Allah menyampaikan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, apapun itu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, baik yang terlihat maupun yang gaib. Bahkan apa yang terbersit di dalam hati pun itu juga diketahui oleh Allah. Itu menunjukkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai bentuk tanda kekuasaan Allah, Allah menyampaikan bahwasannya dialah yang membentuk manusia pada saat berada di dalam rahim seorang ibu. Maka di ayat yang ke-7 ini, para santri dan para pendengar di rumah, Allah menjelaskan kembali tentang kekuasaannya, yaitu Allah lah yang menciptakan dan Allah juga yang menurunkan kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran.
Al-Qur'an. Kemudian Allah menjelaskan tentang isi Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana isi Al-Qur'an itu? Kita dengarkan penjelasan ayat yang ketujuh ini. Huwaladzi, dialah Allah, alladzi, yang anzala alaikal kitaba, menurunkan atas kamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu, diantaranya ayatun muhkamatun, terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, dialah ayat-ayat yang muhkamat itu ummul kitab, pokok dari isi Al-Qur'an atau induk dari isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladina, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka, zaighun, terdapat kecenderungan kepada kesesatan, fayattabi'una, maka mereka itu sungguh-sungguh mencari-cari matasyabaha minhu ibtigha, sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Minhu ibtigha, untuk menimbulkan al-fitnah, yaitu fitnah. Wa ibtigha ta'wilih, dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya atau artinya illallah, melainkan Allah. Warrasikhuna, dan orang-orang yang rasikh fil ilmi, di dalam ilmu mereka, dan orang-orang yang mantap atau mendalam di dalam ilmu mereka, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman dengannya semua dari sisi Tuhan kami, semua dari sisi Allah. Wa ma yadzakkaru, dan tidak dapat mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab, yaitu para ulul albab. Baik, papannya digeser ke sini, yang satu ini digeser ke sini. Ya, di sana, di sampingnya. Nah, begitu. Baik, sekarang perhatikan dengan serius. Di ayat yang ketujuh ini Allah menjelaskan, huwaladzi, dialah siapa? Allah. Alladzi, yang anzala alaikal kitab, menurunkan atas dirimu atau kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Coba perhatikan redaksinya, perhatikan katanya, kata-katanya di sini. Kita ingat lagi di ayat yang sebelumnya. Perhatikan kata ini. Tak nyampe ya. Baik. Ya. Anzala. Habib Isa sudah jelaskan.
Di dalam Al-Quran itu ada kata anzala, ada kata nazzala. Perbedaannya sudah Habib bisa jelaskan di ayat yang sebelumnya. Apa perbedaan kata anzala dengan kata nazzala? Kalau nazzala itu menandakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun masa kenabian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata anzala itu menunjukkan bahwasannya kitab-kitab Allah itu diturunkan secara langsung, merujuk kepada kitab-kitab selain Al-Quran di penjelasan ayat yang sebelumnya, sehingga Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab-kitab yang lain diturunkan secara sekaligus. Tetapi di sini kita bertemu dengan ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran tetapi tidak menggunakan kata nazzala, tetapi di sini menggunakan kata anzala. Berarti Al-Quran itu juga selain diturunkan berangsur-angsur, juga diturunkan secara sekaligus. Nah, di sini kita dapat pengertian baru. Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah melalui dua cara. Yang pertama, nazzala, berangsur-angsur. Tetapi sebelumnya Al-Quran itu anzala, diturunkan secara sekaligus. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus itu bagaimana maksudnya? Nah, ini harus paham ini santri. Maka Al-Quran yang anzala itu, anzala maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud ke langit bumi. Ini yang dimaksud. Al-Quran itu ternyata juga diturunkan secara langsung oleh Allah, sekaligus, langsung gelondongan, tetapi diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud menuju langit bumi. Kapan itu? Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus, yaitu pada malam Qadar. Kalau sudah malam tidak usah Lailatul, karena Lailatul itu ya malam artinya. Jadi jangan ikut-ikutan mengatakan malam Lailatul Qadar. Nah, itu bukan santri. Kalau santri kalau sudah malam ya Qadar, kalau Lailatul nggak usah malam, gitu loh. Artinya Lailatul apa? Lailah apa? Malam. Kalau kalian sudah ngomong malam, Lailatul berarti malam-malam Qadar. Nah, berarti malam Qadar itu nggak satu kali terjadinya di bulan Ramadan. Berarti ada malam pertama, kedua, ketiga, kan begitu. Nah ya, jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau nyebut malam nggak usah ditambahi dengan Lailah, malam Qadar atau Lailatul Qadar, jangan ditambahi malam ya. Nah, kalau santri begitu harus ngerti. Nah, yang dimaksud anzala di sini, oh, Al-Quran itu juga selain diturunkan secara berangsur-angsur, ternyata Al-Quran juga diturunkan secara sekaligus, yaitu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud menuju langit bumi. Itu secara sekaligus anzala.
Maka dari langit bumi diturunkanlah Al-Quran itu melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nazzala, secara berangsur-angsur. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, jadi cara turunnya Al-Quran melalui dua macam cara. Anzala sekaligus nazzala. Nah,